kabel UTP, gunting, konektor, dan crimping tools. Pertama-tama kita harus membuka kulit dari kabel UTP, lalu pisahkan dan luruskan ke 8 kabel yang ada di dalamnya. Untuk kabel cross, di ujung pertama itu urutannya putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah tersusun, maka diluruskan dengan cara digunting. Setiap ujungnya harus sama rata. Kemudian kita masukkan ke konektor dengan cara menghadapkan kuningan konektor ke atas. Setelah itu, kita bisa mulai mengkrimping menggunakan alat crimping tools. Caranya dimasukkan lalu ditekan tangnya hingga ada berbunyi klik. Dan untuk ujung kabel satunya lagi, kita lakukan seperti tadi, membuka kulit lalu meluruskan kabel yang ada di dalamnya dan membuat urutan yang berbeda, yaitu putih hijau, hijau, putih jingga, biru, jingga, putih coklat, dan coklat. Lalu diluruskan. Setelah itu, masukkan lagi ke konektor. Lalu dikrimping lagi seperti tadi. Hingga ada bunyi klik. Nah, setelah itu kabel UTP model cross telah jadi. Di kedua ujungnya itu memiliki warna yang berbeda. Maka langsung diuji coba. Satunya dicolokkan ke laptop, yang satunya lagi dicolokkan ke laptop lain. Untuk mengetahui apakah kabel yang kita buat telah berhasil, kita bisa melihat di layar desktop paling bawah ada tanda kuning bertanda seru dan laptop satunya juga ada. Jadi itu menandakan kabel UTP model cross yang telah kita buat telah berhasil. Kabel UTP, konektor, crimping tools, dan gunting. Pertama-tama kita harus membuka kulit dari kabel UTP, lalu memisahkan kabel-kabel yang ada di dalamnya dan diluruskan. Setelah itu, setelah kabelnya lurus terpisah satu sama lain, kita harus mengatur atau menyusun warna kabelnya sesuai dengan urutan kabel strike, di mana urutannya yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Setelah rapi, kita harus
Rapikan kembali dengan memotongnya menggunakan gunting hingga ujungnya rata. Setelah itu, kita masukkan ke konektor dengan menghadapkan kuningan konektor ke atas. Lalu kita crimping menggunakan alat crimping tools sampai ada bunyi klik. Setelah itu, kita buat ujung satunya lagi dengan cara yang sama, membuka kulitnya, lalu memisahkan kabelnya, menyusun kabel, dan merapikannya. Urutannya seperti tadi, karena ini kabel cross. Lalu masukkan lagi ke konektor. Lalu di crimping menggunakan alat crimping tools hingga ada bunyi klik. Dan bisa dilihat warnanya sama di ujung satu dan ujung satunya, karena ini model strike. Lalu kita akan uji coba dengan menyambungnya ke laptop satu dan laptop lain. Untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak, kita bisa melihat di desktop bahwa ada tanda seru warna kuning dan laptop satunya juga ada. Berarti kabel ini berhasil digunakan. Kabel UTP model strike, switch 8 port, dan beberapa PC. Pertama-tama kita harus menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel model strike. Setelah itu kita pastikan lampu warna orange kedap-kedip di switch. Lalu klik icon bola dunia, pilih Open Network and Internet Setting, lalu pilih Change Adapter Option, lalu klik kanan Ethernet, lalu pilih Properties paling bawah, kemudian pilih Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita akan mencoba membuat IP address menggunakan the use following. Lalu bisa kita masukkan 192.168.0.1, lalu klik OK, lalu OK, lalu OK lagi, lalu OK lagi, lalu klik ulang, klik kanan Ethernet, pilih status. Di situ kita bisa melihat IP subnet masknya. Nah, kita akan uji coba menggunakan Messenger. Apakah koneksi jaringan internet yang sudah dibuat itu bisa digunakan. Di LAN Messenger kita bisa menchat dan men-share file. Nah, di situ berhasil. Kita bisa klik kanan Ethernet lagi, lalu pilih Properties. Di sini kita akan coba mengklik yang Obtain. Obtain itu artinya manual. Bisa kita cek lagi, klik kanan Ethernet, lalu pilih status, dan bisa kita lihat IP yang dibuat oleh komputer.
lalu kita close. Kita uji coba lagi menggunakan LAN Messenger. Dan ada teman yang mengirimkan pesan melalui LAN Messenger. Artinya, koneksi jaringan internet ini telah berhasil. Kita akan coba juga mengirim file. Nah, ini adalah proses mengirim filenya. Mungkin itu saja dari praktikum ketiga. Ada wireless access point yang telah di reset sebelumnya. Setelah di reset, maka lampu pada wireless access point itu akan berwarna orange. Kemudian klik nama wifi-nya. Kita akan konekkan, masukkan passwordnya yang ada di belakang wireless itu sendiri. Setelah connect, kita akan membuka browser, lalu masukkan IP standar 192.168.0.1. Akan muncul laman seperti ini. Masukkan password dan usernya dengan admin, lalu klik login, lalu klik next, lalu pilih access point, lalu klik next, lalu kita akan mengganti nama wifi-nya karena di sini kita akan mencoba mengganti nama dan pas wifi. Masukkan pasnya juga sesuai yang kita inginkan, lalu pilih next, kemudian next finish, dan kita akan tunggu sampai selesai. Nah, lalu langsung tidak ada jaringan karena wifi dan pasnya sudah kita ubah. Kita bisa mengkonekkan kembali dengan mencari nama wifi yang telah kita ganti lalu dikonekkan kembali. Masukkan pas sesuai yang telah dibuat tadi, lalu akan terkonek. Kita bisa melihatnya di wifi, klik kanan dan pilih status, lalu details untuk melihat IP-nya. Ada kabel UTP model strike, ada switch 8 port, dan juga ada PC. Nah, untuk satu kabel OTP model strike itu tadi telah dikonekkan ke wireless. Setelah itu, klik kanan icon bola dunia, lalu pilih Open Network and Internet Setting, kemudian pilih Change Adapter Option, lalu klik kanan Ethernet, lalu pilih Status, kemudian klik Details. Nah, kita bisa lihat IP yang diberikan. Klik Close. Nah, untuk menguji coba kita bisa membuka aplikasi browser dan kita bisa mencoba mencari apa saja yang kita inginkan. Nah, di situ sudah tampil berarti koneksi jaringan internet menggunakan kabel UTP telah berhasil.
Yang kedua ada wireless access point, kabel UTP model Strike, dan juga PC. Pertama-tama kita harus mencolokkan wireless access point-nya dengan listrik. Lalu kita akan reset dengan memencet tombol yang ada di belakang hingga berubah lampu yang ada di wireless access point menjadi warna orange. Setelah berubah menjadi warna orange, maka pada nama Wi-Fi-nya kita bisa mengkonekkan untuk passwordnya bisa kita lihat di bawah atau belakang wireless access point itu sendiri karena telah tersedia. Setelah terkonek, kita bisa menguji cobanya dengan membuka aplikasi browser. Nah, di situ kita akan membuka IP standar, lalu akan muncul seperti ini. Masukkan user dan pass menggunakan admin, lalu login, lalu klik next dan pilih access point. Lalu kita bisa mengubah nama Wi-Fi dan sandinya sesuai yang kita inginkan. Setelah itu klik next lagi, kemudian finish. Lalu kita akan menunggu prosesnya hingga 100%. Setelah itu, nama Wi-Fi dan pasnya telah terganti. Kita akan konekkan kembali dengan mengklik nama Wi-Fi yang sudah diganti tadi dan memasukkan pas yang telah dibuat tadi. Setelah terkonek, kita akan uji coba dengan membuka browser dan mencoba mencari apa yang kita inginkan. Untuk melihat IP address, kita bisa mengklik kanan, open network and internet setting, lalu pilih change adapter option, klik kanan untuk Wi-Fi-nya, lalu pilih status, kemudian details. Nah, di situ kita bisa lihat IP address-nya.